Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil ardi wa rabbis sama. Khalaqa Adama wa 'allamahul asma. Allahumma shalli wa sallim ala khairil anbiya wa ala alihi wa sahabatihi al-ajilla wa ala da'ina bida'watihi ila yaumil liqa, amma ba'du. Ikhwati wa akhwati rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pembahasan mengkaji kitab Al-Mukhtasar fin Nahwi. Meskipun kitab Mukhtasar ini tidak bisa kita sebut sebagai Mukhtasar karena jumlah halaman yang begitu tebal, 400 halaman. Dan kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain seperti kitab yang sedang saya kaji yaitu At-Tufaha fin Nahwi setiap hari Senin, di mana hanya sekitar 16 atau 17 halaman saja. Begitu juga Al-Ajurumiyah sekitar 16-17 halaman. Nah, tentu jauh dengan jumlah halaman dari kitab Mukhtasar ini, ya. Sehingga saya biasa sebut atau lebih tepat disebut Mukhtasar tapi bukan Mukhtasar. Ya, 400 halaman. Dan uniknya kitab setebal ini isinya hanya 2 bab. Kalau antum cek di daftar isi, isinya hanya ada 2 bab, yaitu babul kalam dan bab al-bina wal i'rab. Bab al-bina wal i'rab. Jadi kita ini sudah masuk ke bab terakhir sebetulnya. Bab kedua. Bab al-bina wal i'rab. Hanya saja meskipun kitab setebal ini berisi 2 bab, tapi subbabnya ini banyak sekali. Jadi nanti ada di bawah bab itu ada yang disebut dengan pasal. Nanti di dalam pasal itu ada mabhas. Kemudian di dalam mabhas nanti ada masalah. Sehingga seakan-akan kitab ini memang didesain seperti risalah, seperti tesis. Jadi babnya disedikitkan tapi isinya itu padat sekali. Maka dari itu, ikhwah, entah kitab ini memang diperuntukkan untuk muqarrar dalam jangka waktu 1 semester atau selama sampai selesai. Saya kurang tahu, mungkin di antara antum ada yang tahu. Apakah kitab ini diselesaikan dalam waktu 1 semester atau 4 tahun? Ya, barangkali di sini ada teman-teman yang sudah pernah ngecek muqarrar, setiap muqarrar itu berapa habisnya, berapa lama. Kalau 1 semester tentu singkat sekali. Ya, karena ini kitab yang tebal. Ya, kalau mungkin 4 tahun itu masih masuk akal. Sehingga untuk mengejar materi dari kitab ini tentu tidak cukup hanya dengan pembahasan di majelis setiap sepekan sekali, ya. Ini untuk 1 tahun. Sehingga perlu ada latihan mandiri juga, ya, atau boleh jadi nanti saya beri tugas saja, tugas membaca. Dan yang kedua, sehingga sangat disayangkan kalau kita hanya mengkaji seperti ini, istilahnya ngaji kuping, hanya satu arah, kemudian antum sekalian mendengarkan. Ini kesempatan yang sayang sekali kalau terlewatkan. Karena kapan lagi antum bisa tatbik, artinya membaca, kemudian menerjemahkan, kemudian disimak oleh kita, ya, satu persatu. Ini sangat baik. Kenapa? Karena untuk mengasah dan memahami kitab-kitab selain dari kitab ini, di muqarrar antum ada fikih, ada akidah, dan yang lainnya, tentu perlu pembiasaan, yakni membaca, kemudian menerjemahkan, ya, atau memahami, minimalnya memahami, ya, membaca dan memahami. Ya, kalau hanya satu arah, saya kira ini bukan lagi level
level antum, karena level antum ini sudah perguruan tinggi, artinya sudah S1 ini harus tatbik, harus praktek, ini membaca di hadapan guru, kemudian dari juga teman-teman yang lain, nanti dikoreksi mana kesalahannya, kemudian diterjemahkan. Ya, karena momen seperti ini jarang. Saya kira jarang, mungkin di muqarrar yang lain antum tidak diajarkan untuk membaca. Ya, daripada tamhidi, daripada persiapan bahasa yang sifatnya teori lagi, ya lebih baik untuk langsung dipraktekkan, ya langsung dipraktekkan. Baik, di sini ada yang mau bersedia barangkali mau coba membaca, silahkan, bisa angkat tangan, nanti saya tunjuk. Kalau Apaan saya baca apa? tunjuk langsung, silahkan. Baca. Bagaimana? Ma sami itu jaidan. Sanakro. Mada sanakro. Baca dari awal sampai akhir. Ya, nanti mulai dari bab apa yang sekarang ini tadi, ya pasal ketiga ini, ahwalul i'rab, sampai nanti ya semampunya, silahkan. Uridu Baik. an ujar walakin akhab in kana khoto. Baik. Fadol, di sini ada Rizal. Silahkan mau coba. Ustaz, anak coba insyaallah. Ya, Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa li masyaikhihi wa jami'il muslimin wa lana jami'an. الفصل الثالث أحوال الإعراب وفيه مبحثان. المبحث الأول أحوال إعراب الفعل. أحوال إعراب الفعل المضارع. Ya. Antum mau terjemahkan? Bisa? Pasal yang ketiga, keadaan-keadaan i'rab, dan di dalamnya terdapat dua pembahasan. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, ahwalu i'rabil fi'li al-mudhari', keadaan-keadaan i'rab fi'il mudhari'. Ya, Masya Allah. Kemudian kita masuk ke halaman 86 ya, silahkan. Al-mabhasul awal, ahwalu i'rabil fi'li al-mudhari'i, wa fihi sittu masaila. Nah, Al-mas'alatul ula, ma hiya ahwalu i'rabil fi'li al-mudhari'i. Ahwalu i'rabil fi'li al-mudhari'i thalathatun. nah, sampai sini dulu, coba antum terjemahkan. Pembahasan pertama, keadaan-keadaan i'rab fi'il mudhari'. Wa fihi sittu masail, dan dalamnya terdapat 6 masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ma hiya ahwalu i'rabil fi'li al-mudhari'. Apa itu? Keadaan-keadaan i'rab fi'il mudhari'. Ahwalu i'rabil fi'li al-mudhari'i thalathatun. Keadaan i'rab fi'il mudhari' ada 3 keadaan. Ya. Lanjut. Al-halul ula, keadaan yang pertama, ar-raf'u, yaitu rafa, tanda rafa. Idza lam yusbaq bi adatin min adawatin nasabi awil jazmi. Keadaan yang pertama adalah rafa, yaitu jika tidak didahului oleh adat atau alat dari alat-alat huruf nasab dan juga jazm. Ya. Lanjut. Al-halu tsaniyah, keadaan yang kedua, an-nasab,
yaitu keadaan nasab. Idza subiqa bi adatin min adawatin nasabi, yaitu jika didahului oleh alat dari alat-alat nasab. Al-halu tsalitsah, keadaan yang ketiga, al-jazm, yaitu jazm. Idza subiqa bi adatin min adawatil jazmi, apabila didahului oleh alat dari salah satu alat-alat jazm, huruf jazm. Ya. Masya Allah, jazakallah khairan akh. Rizal ya, Akh Rizal. Masya Allah ini sudah terbiasa saya kira membaca, juga terjemahannya bagus. Saya ulas sedikit ya, pembahasan pertama mengenai tadi ahwalul i'rab. Setelah kita bahas apa itu bina dan apa itu i'rab, kemudian kita lewati ahwalul bina, kondisi mabni. Kenapa? Karena ini memang mudah dan juga untuk mengejar materi kita. Ahwalul bina itu mudah. Apakah dia diakhiri dengan sukun atau fathah, kemudian kasrah, dhammah, itu lebih ringan, lebih mudah daripada ahwalul i'rab. Yang pertama yang disampaikan oleh penulis di sini adalah ahwalu i'rabil fi'lil mudhari. Ya, beliau berbicara dulu mengenai fi'il i'rabnya fi'il mudhari. Di mana di dalam pembahasan i'rabnya fi'il mudhari ini ada 6 poin yang beliau sampaikan. Poin pertama adalah apa saja ya ahwalul i'rab atau i'rabnya. Ahwal di sini ada hanya tambahan, beliau tambahkan. Yang dimaksud adalah anwa, yaitu jenis-jenis i'rab pada fi'il mudhari. Di mana beliau sampaikan hanya ada 3 ya, yaitu selain daripada jar, karena jar ini adalah i'rab khusus hanya untuk isim saja. Sehingga i'rab fi'il mudhari itu ada 3, rafa, kemudian nasab dan jazm. Kondisi yang pertama di sini disebutkan al-halu al-ula. Perhatikan hal ya dalam bahasa Arab itu adalah muannas. Hal itu muannas, sehingga sifatnya juga muannas tentunya, bukan al-halu al-awalu tapi al-halu al-ula ya, al-halul ula. Kondisi yang pertama yaitu rafa. Kapan fi'il mudhari itu bertemu atau mengalami kondisi yang pertama yaitu rafa, yakni ketika tidak didahului oleh salah satu dari adawatun nasab atau adawatul jazm. Adawatun nasab atau adawatul jazm. Nanti kita bahas setelah ini insyaallah ya, kalau waktu memungkinkan, kalau tidak nanti di pertemuan berikutnya apa itu adawatun nasab dan apa itu adawatul jazm. Nah, ini adalah kondisi yang pertama di mana memang asalnya fi'il mudhari itu adalah marfu. Dia kondisinya adalah rafa. Fi'il mudhari adalah marfu, kondisinya adalah rafa. Kemudian kondisi yang kedua al-halu ats-tsaniyah an-nasbu, nasab ya. Nasab ini tentu dia butuh sebab ya, butuh sebab, karena sekali lagi tadi asalnya fi'il mudhari itu rafa, kecuali ada suatu sebab ya yang membuat dia mansub atau majzum. Apa sebab yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub? Idza subiqa bi adatin min adawatin nasb, ketika dia didahului oleh salah satu dari adawatun nasab. Nanti insyaallah kita bahas apa itu adawatun nasab. Kemudian kondisi yang ketiga al-halu tsalitsah al-jazmu. Al-jazmu idza subiqa bi adatin min adawatil jazm. Sama halnya sebagaimana nasab, bahwasanya jazm fi'il mudhari itu bukan tanpa sebab ya, mustahil tanpa sebab, karena asalnya fi'il mudhari adalah marfu. Maka ketika dia fi'il mudhari ini majzum, tentu ada sebab kan ia menjadi majzum, yaitu didahului oleh adawatul jazm. Ada lagi yang mau coba baca selain Akh Rizal? Ya, di sini jadikan ini supaya latihan ya. Latihan membaca. Ada yang mau coba? Karena kalau malu mencoba, kapan bisanya? Nanti tidak bisa, seterusnya tidak bisa.
Masih belum ada yang berani? Akh Rizal mau coba lagi? Silahkan lanjutkan. Bismillah. Ustaz. المسألة الثانية بما يرفع الفعل المضارع. يرفع الفعل المضارع بثلاث علامات. بثلاث علامات. العلامة الأولى الضمة الظاهرة إذا كان صحيح الآخر. مثال إذا كان صحيح الآخر. Iya. Coba sampai sini dulu. Terjemahkan. Masalah yang kedua, dengan apa dirofa'kannya fi'il mudhari'? Dirofa'kannya fi'il mudhari' dengan 3 ciri. Al-alamatul ula, ciri yang pertama yaitu dhammah dhahirah apabila ia sahih akhir. Ya. Yaitu misal misalul awal yaqumu zaidun al-laila. Misalul tsani yadrusu amrun al-fiqha. Nah. Contoh yang pertama, Zaid bangun di malam hari. Ya. Contoh yang kedua, Amr belajar fikih atau sedang belajar fikih. Ya. Atau akan belajar fikih. Nah. Lanjut. At-tawdihu idza ta'ammalta al-fi'laini al-mudhari'aini yaqum yadrus fi hadaini al-mithalaini wajadtahuma marfu'aini bi dhammatin dhahiratin wa dhalika li'annahuma lam yataqaddamhuma nasibun wala jazimun wa li'anna al-harf al-akhira fihima sahihun ghairu mu'tallin. Ya. Terjemahkan. At-tawdih, penjelasan. Apabila engkau memperhatikan 2 mudhari' yakum dan yadrus di kedua misal ini atau kedua contoh ini, engkau akan mendapatkan 2 fiil yang marfu, keduanya dengan dhammah dengan dhammah dhahirah yakum wa yadrus tadi. Ya. Wa dzalika, dan hal itu dikarenakan keduanya tadi tidak didahului oleh huruf nasab atau dan juga jazm. Wa li anna al-harf al-akhir fihi sahihun ghairu mu'talin, dikarenakan huruf akhir dari keduanya tadi sahihun, tanpa sahih, fi'il mudhari yang sahih tanpa huruf dan juga tanpa ada huruf ilat. Iya. Gitu, Baik, insyaallah. Aku tuh udah Kita bahas. Sekarang masalah poin kedua. Dengan apa fi'il mudhari ini marfu? Ya, tadi sudah dibahas apa saja i'rab pada fi'il mudhari. Kemudian poin yang kedua, sekarang membahas tentang ciri rafa pada fi'il mudhari. Di mana fi'il mudhari ini marfu dengan 3 ciri. Ya, ciri yang pertama adalah dhammah. Dhammah, ya, kita semua tahu tentu dhammah itu apa? Dia adalah salah satu harokat dari ketiga harokat. Ya, atau disebut juga dengan dhammah zahirah, dhammah yang nampak, yang kelihatan, yaitu idza kana sahihal akhir. Kalau fiilnya, ya, kenapa tadi dibaca sahiha? Karena dia khobar dari kana, ya, khobar kana, nanti kita bahas dia harus mansub. Idza kana al-fi'lu sahihal akhir. Jika fiilnya ini, fiil mudhari'nya ini ada sahih akhir, huruf akhirnya itu sahih. Apa yang dimaksud dengan sahih? Yang dimaksud dengan sahih adalah semua huruf hijaiyah selain daripada huruf mad. Ya, kalau kita kenal di istilah
tajwid itu ada huruf mad, yaitu huruf alif, kemudian ya sukun dan waw sukun. Dalam ilmu nahwu namanya huruf illat, ya, huruf illat. Maka selain daripada 3 huruf itu disebut sahih namanya huruf sahih. Contoh, yakumu Zaidun al-laila, ya, Zaid dia salat malam, ya. Yakum di sini maksudnya adalah salat malam, ya, karena tidak semata-mata disebutkan yakumul lail atau qiyamul lail, ya, itu hanya sekedar bangun, ya, tidak apa-apa, tidak ngapa-ngapain, ya, itu bukan itu yang dimaksud. Jadi yakumu Zaidun al-laila, Zaid salat malam, sedang salat malam. Yang kita fokuskan itu adalah fiil yakumu di sana. Kemudian contoh lainnya, yadrusu Amrun al-fiqha. Amr sedang belajar fikih. Nah, kemudian penjelasan di sini atau di idza ta'ammaltal fi'lainil mudhari'aini, kalau kamu perhatikan dua fi'il mudhari yaitu yaqumu dan yadrusu, fi hadainil mithalaini wajadtahuma marfu'aini bi dhammatin zahirah. Pada dua contoh di atas, maka kamu dapati keduanya ini marfu. Keduanya marfu dengan apa? Dhammah zahirah. Ya, kita perhatikan, kita fokuskan pada harokat dhammah pada dua kata yakumu yaitu dan yadrusu. Ya, kenapa bisa kita baca yakumu tidak yakuma misalnya, atau yakum? Ya, kenapa kita baca yadrusu tidak yadrusa misalnya? Di sini disebutkan wa dzalika li annahuma lam yataqaddamhuma nasibun wala jazim. Karena keduanya ini tidak ada yang mendahului satupun, baik dari huruf yang menasabkan maupun huruf yang menjazamkan, ya, dari adawatun nasab ataupun adawatul jazm. Dan yang kedua, ya, alasannya ada dua. Yang pertama karena dia tidak didahului oleh penasab dan penjazm, dan alasan yang kedua wali annal harfal akhira fihima sahihun ghairu mu'tal, karena kedua fiil tersebut diakhiri dengan huruf sahih. Kita lihat yakumu diakhiri dengan huruf mim, dan mim ini termasuk huruf sahih, bukan huruf mad. Ya, kemudian yadrusu juga demikian, dia diakhiri dengan sin, ya, dan sin ini adalah sahih akhir. Dan tadi kesepakatannya bahwasanya setiap fiil mudhari yang diakhiri dengan huruf yang sahih dan tidak ada yang menasabkan dan juga menjazamkan sebelumnya, maka dia marfu dengan dhammah. Dia diakhiri dengan dhammah. Jelas ya, saya kira. Silakan ada yang penasaran mau baca, ya, membaca ini untuk membantu juga antum sekalian nanti untuk membaca teks-teks yang lainnya, kitab-kitab lainnya. Nanti yang mahir hanya Akh Rizal saja nih. Atau masih malu-malu ya. Di sini sepertinya akhwat belum bergabung ya, atau belum di-share di grup akhwat ini. Baik, Akh Rizal sepertinya dilanjut ya. Oh, ada akhwat juga. Akhwat apa mau coba? Jangan sampai ikhwan ini kalah nanti sama ini ya, sama akhwat. Oh, ini ada pemberitahuan, ada Zoom-nya mau habis. Silahkan Akh Rizal ya, jangan sampai nanti keduluan akhwat, nanti malu nih ikhwan masa keduluan akhwat. Akh Rizal silakan. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. لذلك نقول في إعرابهما فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. العلامة الثانية الضمة المقدرة إذا كان معتل الآخر. مثال الأول يقضي القاضي بالحق. مثال الثاني يقضي القاضي بالحق.
Mithalu tsani yad'ul muslimu rabbahu. Ya. Silakan itu dulu terjemahkan. Eh, Mulai ciri yang kedua. Ciri yang kedua yaitu dhammah muqaddarah apabila ia mu'tal akhir. Ya. Misal yang pertama, contoh yang pertama, yaqdil qadi bil haqqi. Seorang qadi memutuskan perkara dengan benar. Ya. Contoh yang kedua, yad'ul muslimu rabbahu. Seorang muslim berdoa kepada Rabbnya. Ya. Kemudian lanjutkan. Mithalu tsalits yardal mu'minu biqada'i rabbih. Seorang mukmin ridho dengan takdir Rabbnya. Ya. Taudih. التوضيح إذا تأملت الفعل الماضي يقضي يدعو يرضى في هذه الأمثلة الثلاثة وجده مرفوعا بضمة مقدرة أي غير ظاهرة وذلك لأنه لم يتقدمه ناصب ولا جازم ولأن الحرف الأخير منه معتل الآخر ففي المثال الأول معتل الآخر بالياء وفي المثال الثاني معتل الآخر بالواو وفي المثال الثالث معتل الآخر بالألف. Ya. Penjelasan. Penjelasan. Jika engkau memperhatikan fi'il madhi dari yaqdi, yad'u, yarda fi hadhil amthila di ketiga contoh ini, engkau akan mendapatkan contoh tadi marfu dengan dhammah muqaddarah ai ghairu dhahirah, yaitu dengan dhammah tidak kelihatan, tidak tampak. Ini itu tadi keliru ya, bukan fi'il madhi ya. Mudhari'. Fi'il mudhari ya. Kemudian dan hal itu dikarenakan tidak didahului oleh huruf nasab dan juga jazm. Dikarenakan huruf akhirnya yaitu mu'tal akhir. Dan pada misal yang contoh yang pertama, mu'tal akhir dengan huruf ya. Adapun contoh yang kedua, mu'tal akhir dengan waw. Dan juga contoh yang ketiga, mu'tal akhir dengan alif. Nah, ya, sekira itu jelas ya. Atau saya nanti sampaikan ulang bahwasanya ciri yang kedua, tadi ciri yang pertama adalah dhammah. Ya, untuk ciri marfu ya, ciri rafa pada fi'il mudhari itu yang pertama dhammah zahirah, nampak. Kemudian ciri yang kedua ini adalah dhammah muqaddarah. Dia masih dhammah tapi dhammahnya tidak nampak. Terkadang di sebagian kitab, khusus kitab-kitab klasik ya, seperti kitabnya Sibawayh, dhammah muqaddarah tidak dimasukkan dia karena dia tetap dhammah juga. Jadi dhammah zahirah dengan dhammah muqaddarah itu dia satu ciri. Hanya saja satu tidak nampak, satunya kelihatan. Cuma di sini penulis membedakan menjadi ciri yang kedua. Ciri yang kedua ini adalah dhammah tapi tidak kelihatan, yaitu ketika fi'il mudhari'nya ini diakhiri dengan huruf illat. Ya, apa itu huruf illat tadi sudah disampaikan, itu alif, ya sukun atau waw sukun. Contohnya fi'il yaqdi. Ya, di sini tadi disebutkan fi'il madhi, harusnya fi'il mudhari. Di sini ada kesalahan. Silakan kalau ada kesalahan atau mungkin di versi cetak sudah betul ya. Kalau yang salah dikoreksi. Kita lihat yaqdi, memutuskan artinya. Yaqdi dia fi'il mudhari diakhiri dengan huruf ya, ya sukun. Dia adalah termasuk huruf illat. Maka tanda rafanya semestinya adalah dengan dhammah tapi tidak kelihatan, dhammah muqaddarah. Begitu juga dengan yad'u, dia diakhiri dengan waw sukun, artinya berdoa. Yarda artinya ridho, diakhiri dengan alif. Ini semua adalah fiilnya namanya fiil mu'tal akhir. Fiil yang mana dia diakhiri dengan huruf illat. Kemudian
Yang kedua, ya, ini alasan yang pertama kenapa dia fiil ini dia marfu dengan dhammah muqaddarah karena dia diakhiri dengan huruf illat. Alasan yang kedua, wa dzalika li'annahu lam yataqaddamhu nasibun wal jazm. Selain fiil ini diakhiri dengan huruf illat juga karena dia tidak diawali oleh penasab dan penjazm. Maka dari itu dia marfu. Marfunya adalah dengan dhammah muqaddarah. Ya, kira-kira itu penjelasan singkatnya. Kemudian kita baca lagi. Masih Akhrijal. Nah, bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Al-alamah lidzalika yang ini Ustaz. Ya, lidzalika. لذلك نقول في إعرابه فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة والذي منع من ظهورها في المثال الأول والثاني الثقل وفي المثال الثالث التعذر. Oleh karena itu kita katakan di dalam i'rabnya itu fi'il mudhari' marfu dengan dhammah muqaddarah, yang mana dhammah tadi terhalang nampaknya pada contoh yang pertama, wathani, dan yang kedua dikarenakan apa sih? Bagaimana nih terjemahannya? Antum lihat dulu ininya. Kalau seperti ini kan kalimatnya panjang nih. Ini kan sampai sini ya. Mana tidak bisa ditandain. Walladzi, mulai dari walladzi mana'a min zuhuriha, ya, yang menghalangi dari penampakan dhammah tersebut pada contoh yang pertama dan kedua adalah as-siqal. Ya, jadi as-siqalu ini adalah fa'il dari mana'a. Ya, as-siqalu ini adalah fa'il dari mana'a. Jadi yang menghalangi dari munculnya dhammah pada contoh yang pertama dan kedua adalah as-siqal, yaitu berat. Ya, berat diucapkan. Kemudian yang kedua, berikutnya apa? Wa fil mitsal tsalits. Wa fil mitsal tsalits at-ta'adzuru. Artinya apa? Berhalangan apa sih? Ta'adzur, mustahil ya. At-ta'adzur artinya mustahil. Ya, jadi waktu Zoom-nya habis ya. Ini Zoom-nya berbayar tapi ada waktunya ini. Masya Allah. Kalau begitu nanti gimana? Kita sudahi dulu ya? Atau gimana? Mungkin nanti dicek lagi ininya, teknisnya, secara teknis. Kalau mati ya sudah. Padahal mau gimana lagi? Silahkan nanti di komentar, kolom komentar ditanyakan apa, misalkan ada kesulitan, ada pertanyaan segala ya, bisa di fanpage, silahkan dikomentari. Jadi kendati demikian, yakni walaupun sama-sama at-ta'adzur, yakni walaupun sama-sama dhammahnya ini tidak bisa nampak, ya, pada ketiga fiil tadi, ya, fiil tadi yang kita sampaikan, yaqdi, kemudian apa, yad'u, yarda,